Halo, perkenalkan nama saya Dewi Mardina Simanjunta, NPM 219520037, kelas 4 SIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan CEO dan CEO. Pertama, saya akan menjelaskan tentang CEO. Apa itu CEO? CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer, yaitu nama jabatan yang biasanya diberikan pada mereka yang menjadi direktur utama sebuah perusahaan. Bisa dibilang, CEO adalah posisi tertinggi di perusahaan. CEO adalah pejabat eksekutif perusahaan yang dituju atau diangkat oleh direktur utama untuk dewan direksi. Apa saja tugas-tugas dan tanggung jawab CEO? Yang pertama itu tugas CEO adalah 1. Melakukan perencanaan, yang artinya merencanakan masa depan perusahaan. Yang kedua itu menyusun strategi, artinya untuk meraih visi yang direncanakan. Yang ketiga itu pengelolaan SDM, yang artinya melakukan pengelolaan SDM yang bekerja dalam perusahaan. Yang keempat itu melakukan analisis terhadap fungsi kerja dan masalah yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima itu tugas-tugas seorang CEO adalah merencanakan atau budgeting. Yang keenam itu melakukan pengawasan agar kinerja perusahaan tetap berada di jalurnya. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab seorang CEO adalah 1. Memimpin perusahaan dengan baik dan mengarahkan seluruh karyawan yang untuk bekerja. 2. Memaksimalkan perannya masing-masing. 3. Melakukan pengawasan jalannya strategi yang telah dirumuskan. 4. Melaporkan hasil kinerja perusahaan kepada stakeholders. Kemudian fungsi dan peran CEO dalam perusahaan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Sebuah perusahaan tak akan bisa sukses tanpa perencanaan yang matang dan terukur. Nah, di sini peran CEO sangat dibutuhkan. Sebab perusahaan tak sekedar butuh perencanaan saja, tetapi plan-plan sebagai backup bila terdapat kendala saat melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, fungsinya mengorganisir. Sebagai orang yang mengorganisir sistem kerja di perusahaan secara umum, walaupun setiap departemen memiliki manajer masing-masing, tetapi CEO harus memastikan agar masing-masing manajer paham akan sistem kerja yang sudah ada dan mampu membuat anak buah departemennya agar bisa bekerja sebaik-baiknya sesuai sistem yang sudah diatur oleh perusahaan. Yang ketiga, fungsinya memberikan pengarahan. Sebuah perusahaan tak jarang menghadapi kendala karena para pegawainya tidak memahami visi misi perusahaan, sehingga cara kerja dan hasil yang didapatkan jauh dari harapan. Tentu ini tak diharapkan karena bisa mengakibatkan perusahaan gagal mencapai tujuannya. Yang keempat, fungsinya menganalisis. Seorang CEO harus mampu think of the big picture, karena mereka harus bisa menganalisis setiap hal yang dihadapi oleh perusahaan dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, bila perusahaan menghadapi masalah dengan supplier, bahan baku yang mencurigai jumlah bahan yang dikirim, mungkin manajer logistik akan menyarankan untuk langsung memutuskan hubungan kerjasama dengan supplier tersebut. Sedangkan CEO, apa itu CEO? CEO adalah singkatan dari Chief Information Officer, adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan. Tugas-tugas CEO yang pertama adalah melakukan antisipasi terjadi perubahan teknologi, tata kelola ekonomi bisnis, dan peluang bisnis pada perusahaan. Yang kedua adalah memimpin tim dan memberikan arahan pada tim. Yang ketiga itu memberikan strategi bisnis. 4. Mengorganisasikan SDM dan mengelola proyek dan pelayanan. 5. Meningkatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Yang harus kita ketahui, apa saja yang harus dimiliki keahlian oleh CEO. Yang pertama itu memiliki jiwa kepemimpinan. Kedua, dapat merencanakan dan mengatur strategi. Ketiga, memiliki keahlian teknis. Empat, mampu menguasai manajemen keuangan. Kelima, kecakapan interpersonal. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan CEO dan CEO. Terima kasih.